Selamat pagi, Romo Erwin. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Bagi teman-teman yang pertama kali mengikuti acara di Zoom bersama-sama dengan kita di sini, selamat datang. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini. Dan saya akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Umur boleh tua, tetapi menjadi dewasa terutama dalam iman dan perbuatan adalah pilihan. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, seorang Romo dengan suara emasnya, yang juga adalah Ketua Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta, Romo Erwin Santoso MSF. Selamat datang Romo Erwin di acara bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah pada hari ini. Dan terima kasih Romo di sela-sela kesibukan Romo yang begitu padat, terutama pada masa Advent ini, Romo masih meluangkan waktu bersama-sama dengan kita. Dan topik hari ini adalah menjadi seperti keluarga Kudus Nazaret. Karena bidang Romo adalah kerasulan keluarga, jadi kita akan belajar dari Romo nih gimana tips-tips untuk menjadikan keluarga kita menjadi seperti keluarga Kudus Nazaret. Dan kalau minggu lalu kita belajar dari Romo Eko tentang komunikasi dengan pasangan, kali ini gimana caranya agar komunikasi dan tindakan kita mencerminkan apa yang Tuhan inginkan dari keluarga-keluarga kita. Sedikit tentang Romo Erwin. Romo bernama lengkap Alexander Erwin Santoso MSF. Dilahirkan di Semarang tanggal 5 September. Tahunnya nanti kita tanya aja langsung sama Romo tahun berapa. Dan ditahbiskan menjadi Romo di Kongregasi MSF di Yogyakarta tanggal 15 Juli 2003. Berarti 18 tahun ya Romo ya? Betul. Dan Romo pernah mengambil Sekolah Ekonomi Manajemen di Universitas Pancasila Jakarta, Teologi dan Filsafat di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan master di bagian konseling di De La Salle University of Manila di Filipina. Dan sejak tahun 2011 sampai sekarang, Romo dipercayakan menjadi Ketua Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat datang Romo, dan nanti kita akan membuka kesempatan untuk 2-3 orang yang ingin sharing atau bertanya tentang topik hari ini. Silahkan ditulis di kolom chat, agar waktu kita lebih efektif. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Saya akan memimpin doa pembukaan, nanti Romo Erwin yang akan mendoakan doa penutup plus berkat untuk kita semua. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita masuk ke hadiran Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kesempatan hari ini Bapa kami boleh berkumpul bersama dari tempat yang berbagai macam Bapa untuk bersama-sama belajar. Bapa terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kehidupan, rahmat, kebaikan yang masih boleh kami terima dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih untuk masa penantian ini, masa Advent yang saat ini sedang kami jalani. Dan pada saat masa penantian ini, Bapa, kami sungguh mempersiapkan hati kami dalam menyambut kedatangan Yesus Putramu di tengah-tengah kehidupan kami kembali. Dan Bapa, kami mohon berkat-Mu, Bapa, biarlah Kau boleh curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, terutama atas Romo Erwin, yang akan menjadi pembicara pada acara kita pada hari ini. Bapak, biarlah Kau urapi Romo Erwin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang boleh Romo sharingkan pada hari ini, Bapak, boleh sungguh menguatkan kami, terutama dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang baik, menjadi keluarga-keluarga yang berkenan kepadamu, Bapak, seperti keluarga Kudus-Mu di Nazaret. Bapak yang Maha Kasih, kami persembahkan Bapak acara kami dari awal hingga akhir nanti. Biarlah Engkau boleh Bapak pimpin semua acara ini, agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Kami mau buka hati kami Bapa, dan biarlah hati ini boleh menjadi lahan yang subur, agar sungguh firman-Mu, semua pengajaran yang kami terima boleh kami serap dan boleh kami jalani dalam kehidupan kami. Semua doa kami, seluruh acara kami, seluruh alat-alat elektronik yang kami pakai, kami persembahkan kepadamu Bapa. Jaga dan lindungi semua. Dan kami persembahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, dan silakan Romo untuk memulai acara kita pada sore hari ini atau pada pagi hari ini. Lebih enak sore kayaknya di sana. Banyak orang tuanya. Saya bisa dijadiin host, Bu? Ya, baik Romo, sebentar. Co-host. Ya, saya jadikan Romo co-host ya. Sampai lupa. Baik Romo, silakan. Ya, mau share audio bentar. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian di mana saja berada, lebih baik begitu kayaknya. Baik yang pagi, siang, sore, atau malam, selamat sepanjang hari ini. Saya senang sekali diundang oleh komunitas ini untuk menyampaikan kabar baik. Terutama adalah kabar baik ya. Jadi hal yang penting untuk saya adalah ketika saya diizinkan untuk memberikan kabar baik, ketika saya diizinkan untuk memberikan pewartaan yang positif, itu menyenangkan daripada saya harus menyampaikan hal-hal yang mungkin nggak enak didengar gitu ya. Lebih bagus menyampaikan ini karena ini pesan dari Advent itu seperti itu. Pesannya adalah sukacita, pengharapan, hati yang gembira, hati yang nyaman, hati yang berpegang pada Tuhan, penuh harapan gitu. Itu yang penting buat saya. Dan itu yang penting juga terutama buat Anda. Saya ingin membagikan tema yang seperti yang diharapkan, yaitu mengikuti teladan keluarga kudus. Saya akan berbagi apa yang sudah saya persiapkan. Baik, semoga sudah terlihat dengan baik. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Keluarga Kudus itu adalah pelindung kongregasi kami, ya. Saya juga dari para misionaris Keluarga Kudus atau MSF, Missionarii a Sacra Familia, para misionaris dari Keluarga Kudus. Jadi harusnya saya tahu banget ya. Maksudnya paling enggak saya harus mendalami ini dan membagikan apa yang baik yang saya dapat dari pelindung kongregasi kami ini. Nah, sabda Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini belum selesai ya. Ini ada lagi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, artinya disimpan, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya orang harus meletakkan menjadi kesaksian, orang harus membagikan apa yang baik yang dia punya untuk menjadi kebaikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, itu adalah tujuannya. Ya, orang harus melihat. Jadi nggak boleh hidup kita ini hanya untuk kita sendiri, tetapi hidup kita ini juga untuk memberi kesaksian kepada orang lain, supaya orang melihat, wah, keluarga itu baik. Wah, keluarga itu pantas dijadiin teladan. Keluarga ini nih benar-benar ya, meskipun nggak selalu gampang hidupnya, meskipun nggak enak, nggak mewah-mewah, tapi dia bisa senang. Kenapa tuh? Nah, dengan begitu orang melihat bahwa yang dipercayailah yang sudah memberkati keluarga itu, yaitu Tuhan. Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita tempatkan nih di sini. Anda yang masih suka ngumpet-ngumpet, Anda yang mungkin nggak terlalu suka tampil ya, atau mungkin malah nggak suka ke gereja offline sekarang. Kalau di Indonesia udah boleh nih ya. Udah lebih banyak kuotanya untuk misa-misa, meskipun masih hybrid juga, masih ada yang
misa online, tetapi misa offline sudah diandaikan, sudah bisa. Nah, intinya adalah bahwa kita kalau punya kebaikan itu jangan disimpan sendiri. Kalau kita punya sesuatu yang baik, sampaikan supaya semua orang bisa melihat dan mengalami, kemudian bersyukur gitu. Kalau Anda bayangkan setiap hari misalnya ya, Anda bayangkan kalau hidup ini isinya hanya sesuatu yang jelek melulu, ngelihat keluarga pada berantem gitu ya, atau atau misalnya hidup ini cuma melihat contoh-contoh yang jelek, misalnya berita-berita, wah di Amerika 50% dari perkawinan itu bercerai gitu. Kalimat itu kan memberi inspirasi buruk pada orang, sehingga orang melihat bahwa oh di Amerika negara keren, superpower itu 50% aja ini, jadi gue biasa dong kalau gue nggak bisa baik, kalau saya akhirnya harus bercerai, ya udah itu diterima. Orang Amerika aja semuanya kan American minded ya kan. Tapi apa sih? Ya kan, kita hanya dibedakan oleh lokasi, kemudian kita berada dengan satu atap, yaitu atapnya langit semuanya. Kenapa harus mengandaikan bahwa apa yang dipilih oleh negara-negara tertentu itu terbaik? Ya belum tentu. Atau mungkin kita menerima, waduh negara di Belanda semua orang boleh begini, di Jepang ya kalau kita melihat kondisinya jelek-jelek melulu, dunia akan menjadi jelek. Bayangkan anak-anak kita mengalami apa kalau mereka melihat, kalau yang namanya masuk internet itu pasti event, ya kan? Pasti special event. Special event, special issue juga. Kalau special issue berarti isunya pasti harus bombastis. Kalau isu bombastis berarti isunya kebanyakan adalah isu jelek, ya kan? Nah, kalau isunya jelek, ya orang melihat isu jelek, ya udah jadinya dia ikut-ikutan jelek lah. Orang yang dilihat semua jelek. Coba kalau hidupnya normal, nggak ada gejolak, nggak ada masalah, anak-anaknya baik, ya nggak masuk koran, nggak masuk internet. Nah, masalahnya seolah-olah yang dipropagandakan adalah sesuatu yang jelek semua gitu. Nah, maka saya senang kalau kita bisa melihat kacamata kita ini pernah melihat sesuatu yang positif. Mari kita lanjutkan. Nah, keluarga kudus ini adalah teladan dari kehidupan keluarga kita, harusnya begitu ya. Kebersamaan, ada perjuangannya, ada kesatuan, ada ketangguhan, ada ketaatannya, ada peran pribadi, ada unsur edukasi, ada relasi rohani. Nah, kalimat-kalimat ini harusnya dipahami dengan baik. Misalnya ya, kalau ini saya kembalikan lagi supaya kita bisa berinteraksi, ya kan. Nah, seandainya kita berbicara mengenai kebersamaan, keluarga kudus ini adalah keluarga yang paling bersama ya. Dikisahkan berarti kayak Yesus aja pergi ke sana kemari sama papa mamanya tuh. Pergi ke mendaftarkan ini, mendaftarkan itu, pergi ke Yerusalem, balik ke Bethlehem, balik ke Nazaret, dan dia kemudian ketinggalan di Bait Allah, terus kemana-mana bertiga gitu. Jadi kebersamaan ini rupanya penting bagi anak Allah aja penting. Anak Allah yang bisa melakukan semuanya aja, anak Allah loh, itu bisa membutuhkan orang tua yang notabene bukan siapa-siapa. Orang tua yang notabene kayak Maria tuh masih sangat muda, belum ada pengalamannya sebagai ibu, belum ada pengalamannya sebagai sebagai perempuan dewasa, belum ada. Karena waktu mengandung Yesus masih belasan tahun. Bahkan tradisi ada yang mengatakan dia belum puber gitu ya, masih puber lah. Sehingga dia belum mengalami, kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan dia itu, pertanyaan-pertanyaan anak yang belum tahu urusan-urusan seperti itu gitu. Sehingga bagaimana mungkin kan aku belum bersuami, cuma gitu aja itu kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh anak-anak. Itu menunjukkan Maria masih sangat muda. Nah, kalau kita melihat Maria sangat muda, dipercaya oleh Yesus, sebetulnya Anda sebagai orang yang tidak sangat muda, ya kan, ketika menikah sudah umur 25 ke atas misalnya, atau paling muda ya 20, 19 lah kalau orang dulu ya. Nah, Anda pun juga harus menjadi pendamping bagi anak-anak. Hidup dalam kebersamaan dengan anak-anak, memberi kepercayaan kepada anak-anak, dan anaknya percaya. Kebersamaan. Lalu perjuangan. Wah, keluarga ini nggak surut perjuangannya, terus-menerus berjuang. Sepanjang hidup yang namanya Yosef itu terus berjuang untuk menjadi bapak angkatnya Yesus. Maria juga berjuang untuk terus-menerus memahami anaknya Yesus yang super pinter.
sementara dia sendiri bukan seorang yang luar biasa pinter dan bukan seorang dari kalangan cendekiawan atau ahli kitab dan lain sebagainya. Tetapi dia harus memahami anaknya. Tetapi Maria justru bisa berjuang ketika menjadi dirinya sendiri. Menjadi dirinya yang baik, mengikuti teladan orang tuanya yang dianggap baik. Oleh gereja, orang tuanya itu juga diangkat menjadi santo-santa ya, meskipun tidak dikenal, yaitu Yoakim dan Ana. Kenapa? Karena dia bisa punya seorang anak bernama Maria yang sangat-sangat religius dan sangat-sangat memahami bagaimana membesarkan seorang anak bernama Yesus itu. Soal kesatuan, wah jangan ditanya, ya kan? Ibunya aja bayangin nih, umur 30, ibunya masih ikut. Umur 30, Yesus saja masih mau diajak kondangan. Kebayang, Anda ngajak kondangan anak-anak, Anda ngajak anak-anak Anda, coba SMP diajak kondangan kalau mau, apalagi di Amerika, ya kan? Nggak bakalan mau lah anak-anak, what? Itu urusan kamu katanya, ya kan? That's not my business. Saya nggak punya teman di situ, ngapain saya ngomong apa, ngomong sama siapa, ada topik apa, pasti akan begitu ya kalau anak-anak dari yang sudah westernized gitu ya. Nah, Yesus enggak, umur 30 masih bareng ibunya, bahkan masih disuruh-suruh ibunya, udah gentongnya kasih dia, biar dia berkati. Apa nggak hebat seorang Maria begitu? Kalau kita pakai bahasa kitab suci, mungkin bahasanya bagus-bagus ya, terdengar kayak something yang jauh gitu dari kehidupan kita. Tapi kalau pakai bahasa biasa, yang terjadi sama Yesus tuh begitu aja sama Maria. Nggak ada sesuatu yang lain. Begitu hebatnya si Maria ini, dengan ketangguhannya tuh bisa diandalkan, ketangguhannya. Belum lagi ketaatannya. Ketaatan Yosef itu mulai dari bayi sudah taat ya. Bayi baru berapa hari, bawa bayinya ke Mesir. Kamu harus lanjut ke Mesir, bawa bayimu ke Mesir. Bayangkan Mesir aja dihitung 850 km, itu dari kota Bethlehem menuju ke Kairo. 850 meter itu pakai Google Map ya. Google Map itu meaning berada di jalan raya ya kan? Di highway. Kalau nggak pakai highway, zaman dulu kan nggak ada jalanannya. Itu konon dia berjalan bisa kurang lebih itu mungkin paling cepat 3 bulan sampainya. Di atas keledai. Yang satu dibawa naik keledai itu tidak lebih mudah daripada jalan, ya kan? Kalau jalan nggak kuat, gimana coba? Kebayang nggak tangguhnya gitu ya? Dan taatnya Yosef itu ketika anak umur berapa hari dibawa langsung ke Simeon, ya kan? Udah gitu dibawa ke Simeon, nanti masih dipersembahkan burung tekukur, 2 anak burung merpati. Itu menunjukkan ketaatan orang tuanya itu udah religius gitu. Nah, kalimat-kalimat yang ada di sana itu menunjukkan yang dipilih oleh kitab suci atau yang dipilih oleh pengarang kitab suci itu berarti sesuatu yang penting. Ya, important issues. Nah, isu-isu yang penting seperti ini kita lihat sebagai isu-isu yang kenapa kok sedikit banget berita tentang keluarga kudus? Ya, itu penting berarti untuk nggak semua hal harus diekspos juga gitu loh. Even kitab suci kan punya unsur propaganda juga ya. Artinya kalau nggak menarik beritanya, Yesus kemudian diambilin makanan sama ibunya. Dan dia bilang terima kasih. Ya nggak menarik lah, buat apa dibaca? Ya kan? Tapi kan Yesus disuruh menyembuhkan orang sakit. Yesus disuruh mengubah air menjadi anggur, kan bombastis dan orang akan melihat. Nah, tuduhan orang-orang ini adalah bahwa Maria dan Yosef ini nggak penting. Buktinya kitab suci itu sedikit gitu ya. Nah, itu tuduhan orang-orang yang hanya berdasarkan kepada kitab suci. Tetapi kitab suci kita itu bukan berisi segala hal mengenai kehidupan. Yohanes saja bilang, kalau seluruh kehidupan itu dicatat di dalam kitab suci ini, bahkan seluruh dunia tidak sanggup menampung gitu kan. Maka kita yang pinter, kita yang beriman, kita harus melihat bahwa tulisan-tulisan kitab suci itu justru intisari dari seluruh kehidupan keluarga kudus ini gitu. Maka kalau dia punya ketangguhan, punya ketaatan, dan punya peran pribadi, selalu dipatung-patung itu ya. Yosef tidak pernah yang namanya naik kuda apa naik keledai, nggak pernah. Yang naik keledai itu selalu Yesus sama Maria. Jadi sebagai laki-laki dia menunjukkan kelelakiannya
atau gentleman-nya itu melalui peran sebagai pelindung. Dia jalan kaki. Bukan anaknya, jadi istrinya juga dipaksa, ya kan? Udah mau menceraikan, Tuhan bilang jangan kamu cerain, oke deh, gitu ya. Tugasnya bukan hanya itu doang, gitu ya. Tugasnya adalah jagain nih anak. Anak-anak bukan anak gue, saya juga pikir ini siapa, yang nggak jelas, saya nggak paham ini. Tetapi saya percaya sama Tuhan, dan bukan hanya percaya, saya lindungi dia, gitu. Dan Yosef dalam gambar-gambar yang lain, ikon-ikon itu penting ya perannya di dalam kehidupan gereja Katolik terutama. Karena ikon-ikon itu mengisi lubang-lubang yang tidak terdapat dalam kitab suci. Misalnya sebagai anak tukang kayu digambarkan, Yosef itu melatih si Yesus menjadi seorang tukang kayu atau carpenter. Dan itu menunjukkan bahwa perannya si Yosef itu tidak hilang sebagai bapak. Bahkan dia memberi nama Yesus itu kan sudah peran juga. Disuruh beri nama, dia beri nama. Bukan Maria. Maria tidak pernah memberi nama Yesus. Yang memberi nama adalah Yosef. Kemudian edukasi, ya tadi itu. Edukasinya macam-macam, ya kan? Seperti Maria juga mengedukasi Yesus. Mengedukasi apa? Bukan mengedukasi pada saat dia ketinggalan di bait Allah, tapi edukasinya adalah ketika dia sendiri, Yesus sendiri itu nggak tahu bahwa harinya sudah tiba. Perkawinan di Kana adalah peristiwa pertama Yesus mengetahui bahwa dia itu sebetulnya punya kuasa yang lebih hebat dari yang selama ini dia sadari. Dia bilang, waktuku belum tiba, waktuku belum tiba. Dalam bahasa aslinya itu di perkataan itu berbunyi, perempuan, kamu mau apa? Ngapain sih rempong banget? Ini pesta-pesta aja, udah nggak ngurus, biarin itu anggur-anggur dia. Itu kalau mau dibahasain begitu loh. Yesus itu ya. Yesus itu nggak ini udah. Artinya kalau dia bilang waktu saya belum tiba, itu kan berarti kan pernyataan bahwa itu bukan urusan kita loh. Dia kekurangan anggur. Maria bilang, mereka kekurangan anggur. Waktuku belum tiba, udah nggak usah rempong. Kamu tuh selalu ngurusin orang. Ibu-ibu kan sering dianggap begitu sama anak-anak kan, senengannya ngurusin orang, udah biarin aja itu urusan dia. Dia cari kemana kek, dia beli kemana kek. Mungkin kalimatnya itu, tetapi tidak dituliskan dalam kitab suci karena tidak penting tadi, ya kan? Tetapi Maria bilang, udah. Ini anak kalau dikasih tahu memang begitu, saya udah kenal dia, udah 30 tahun kok. Gentongnya bawa dia, gentongnya. Langsung, pada saat itu juga, apa yang terjadi? Air berubah menjadi anggur. Lah, nggak mungkin lah orang yang punya keahlian seperti itu tidak tahu apa-apa kok kayak seolah-olah tiba-tiba keluar tenaga. Enggak, Yesus memberkati. Kalimatnya bukan seperti perempuan yang sakit pendarahan loh, yang dipegang jubahnya sama perempuan itu, kemudian Yesus seperti merasakan ada energi yang keluar. Artinya tuh unintentionally itu dikeluarkan oleh Yesus yang waktu perempuan sakit pendarahan. Tetapi yang perkawinan di Kana ini, air berubah menjadi anggur ini, intentionally. Karena Yesus kemudian berdoa dan memberkati air itu, dan air itu berubah menjadi anggur. Berarti kan Yesus sebetulnya, kenapa sih kamu harus nunggu sampai dipaksa-paksa sama Maria gitu? Ya kan? Berarti Maria jauh lebih tahu bahwa this is your time, this is your real time. Udah, nggak usah nunggu apa lagi, kamu udah 30 tahun, mau kapan lagi gitu. Kayak ibu-ibu nyuruh anaknya kawin, ya kan? Kamu udah 29, mau nyari apa lagi? Nah, kalau Maria nggak begitu, kamu udah saatnya, ini udah ada di depan mata, ayo berbuat sesuatu. Yesus taat, berarti kan si Maria itu benar-benar seorang ibu. Nah, Anda bisa nggak berbuat seperti itu kepada anak-anaknya? Maksa-maksa, jangan sampai maksa-maksa ya, yang ada ntar di ini. What? Why? Apakah saya harus? Apakah ini suatu kewajiban? Kenapa? Jelasin ininya dah. Kalau anak-anak sekarang disuruh apa-apa ya pasti udah ngomongnya pasti sekitar itu ya. Dan mereka punya relasi rohani. Jadi keluarga kudus itu perannya seperti keluarga biasa, perannya seperti keluarga kita, perannya amat manusiawi juga seperti kita gitu ya. Tetapi mereka melaksanakannya gitu. Nah, mari kita lihat Yosef nih ya secara mendetil. Yosef sebagai bapak angkat Yesus tidak berencana untuk menjadi pahlawan. Enggak ada rencana. Dia bukan seorang yang begitu. Dia seorang yang orang yang di belakang layar ya.
Dia seorang yang mendukung, supporting, tetapi dia tidak pernah ingin menjadi ngetop. Terbukti dari kalimatnya tuh diem, ya. Terbukti Yosef itu tidak pernah digambarkan dan dipatungkan sebagai seorang yang mau ngomong. Selalu Yosef itu terkatup mulutnya, menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang bicara gitu. Dia dipanggil dalam ketidaktahuan menjadi bapak angkat Yesus dan jadi suami Maria, dan menjalani hidup beriman, taat lagi dengan menjadi imam di dalam keluarga. Jadi para bapak di sini harus belajar nih dari Yosef. Apalagi selama tahun ini ya, untungnya tahun Yosef udah selesai, tetapi peran Yosef yang menjadi perayaan selama tahun 2021 ini harus tetap dilanjutkan ya. Selesainya tanggal 8 kemarin, 8 Desember. Lalu juga sederhana menjalani hidup yang penuh tantangan fisik dan batin. Dia sederhana aja, nggak aneh-aneh, nggak gimana-gimana. Saya tukang kayu, ya udah, saya tukang kayu aja gitu. Dia seorang kebapaan dan lelaki sejati dan melindungi. Tadi saya sudah ceritain ya, kebapaan banget. Kebapaan itu apa? Nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong udah definitif pasti gitu. Cuma ngomongnya benar. Kalau bapak-bapak kan yang kurang benar adalah dia nggak banyak ngomong, sekali ngomong ngaco. Jadi sekali ngomong nggak didengerin, sekali melakukan juga salah. Jadi anaknya nggak punya rasa hormat deh sama bapaknya gitu. Menurunkan keahlian kepada Yesus. Harus diingat, Yesus itu disebut anak tukang kayu. Sehingga pasti Yosef memberikan pelajaran, menurunkan pelajaran menjadi tukang kayu itu kepada Yesus. Nah, Maria, apa yang dilakukan oleh Maria, ibu Yesus? Maria dikagumi banyak golongan dan banyak nama. Dari gereja Protestan pun harusnya juga tetap menghormati Maria ya. Yang menolak, yang tidak menghargai itu berarti kurang memahami kitab suci. Dan mereka hanya menganggap bahwa kalau banyak disebut berarti penting. Ya kan? Kalau banyak disebut berarti penting. Berarti Maria itu kurang penting dibandingkan Adam namanya. Kan nggak mungkin ya kan? Nah, kalau Maria ini tidak disebut, memang dia tetapi menjadi tokoh perempuan paling populer sedunia ya Maria ini. Jadi bukan siapa-siapa ya. Perempuan paling populer di dunia adalah Maria. Dia dikagumi bahkan oleh agama Islam, juga mempunyai kitabnya sendiri, Al-Maryam itu ya. Dan dia ibu yang sejati sampai akhir, sampai Yesus wafat, itu dia tetap menjadi ibunya. Dari seorang yang sangat sederhana tetapi setia. Nah, ini nih yang sebetulnya harusnya dicari di zaman ini. Kebanyakan perempuan sekarang itu sadar akan haknya, ya. Tetapi mengenai kewajiban terus banyak berkelit-kelit, banyak banyak rasionalisasi. Ketika Najwa Shihab ditanyai misalnya, jadi ibu yang baik apa jadi pekerja kantoran? Terus Najwa Shihab langsung ngomong gini, kenapa sih perempuan harus dibatas-batasin? Kan bisa jadi kedua-duanya, kenapa sih? Nah, kalimat itu sebetulnya bernuansa benar ya, bahwa seorang ibu bisa jadi wanita karir, dapat jadi ibu, tetapi jangan lupa, selama you berkarir, you meninggalkan keibuan, dalam arti you pasti meninggalkan kewajiban untuk menyentuh anak, untuk mendidik anak, pasti ditinggalkan itu. Tetapi kalimat seperti ini kan nanti seksis ya, terlalu gender bias ya kan, bahwa nanti kok perempuan nggak boleh ini. Iya memang, dalam arti tertentu perempuan mempunyai hak untuk bahagia dan ini. Tetapi kebahagiaannya salah satunya adalah menjadi ibu itu. Pengalaman rohani yang mendalam membuat Maria spesial di hati Allah. Dan itu yang disebutkan Maria sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan sebab Ia berkenan kepadaku, orang yang hina dina ini. Jadi Maria sadar dirinya hina, dina, bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan sudah memilih dia. Nah, yang khas adalah sukacita dalam duka citanya nih, saudara-saudari ya. Jadi kekhasan Maria itu justru ketika dia mengalami sukacita di masa dia harusnya duka cita. Dia nggak kebayang nggak kalau dalam kondisi mengandung dan tidak jelas itu dari Roh Kudus,
sebelumnya itu kabar-kabar tentang Roh Kudus tuh nggak muncul loh sebelum Perjanjian Baru ya. Sebelum zamannya Injil tuh nggak ada omongan tentang Roh Kudus tuh amat sangat sedikit. Kalau nggak ahli kitab nggak akan tahu yang disebut Roh Kudus. Dalam kitab suci Perjanjian Lama itu ada, tetapi Maria yang tidak tahu mengenai hidupnya, tidak tahu mengenai siapa itu keluarga kudus, siapa yang menghamilinya itu ya, tetapi dia tetap mengalami sukacita itu. Luar biasanya justru di situ. Maria tahu benar bahwa ini pekerjaan Allah. Itu yang susah ditiru sama orang. Kepercayaan yang penuh dalam situasi yang serba tidak jelas. Ia tidak pernah tahu masa depan. Maria tuh nggak pernah tahu loh masa depan. Dia selalu bingung. Dibilangnya kan katanya, suatu pedang akan menembus jiwamu, kata Simeon, ya kan? Dan kamu akan mengalami itu. Tetapi Maria nggak ngerti. Maria cuma menyimpan dalam hati. Kalimat menyimpan dalam hati itu penting, Bapak Ibu ya. Kalimat menyimpan dalam hati berarti bahwa si Maria ini tidak menyimpan di dalam pikirannya, tidak mengolahnya dengan pikiran. Kalau pikiran dengan logika, dia pasti nggak jadi lanjut tuh kehidupan kehidupan berimannya. Tetapi justru dia lanjut, dia dapat melanjutkan karya pelayanannya sebagai ibu dan sebagai umat Allah itu karena apa? Karena dia menyimpan segala sesuatu tuh di dalam hati. Dia pakai rasa. Jadi kalau mau seperti keluarga kudus sering-sering pakai rasa. Ya, sering pakai rasa itu maksudnya apa? Sering menggunakan rasa ketika berhubungan dengan Tuhan. Kalau berdoa juga pakai rasa gitu ya. Kalau berdoa juga pakai pakai feeling, pakai sensitivitas, pakai insight gitu. Ada intuisi, maksud saya bukan insight. Ada intuisinya gitu. Kita kalau berdoa kan kurang pakai intuisi. Nah, ini saya jelasin dulu dikit-dikit ini barangkali berguna ya. Nah, kalau kita berdoa aja nih, misalnya Anda disuruh berdoa, apa yang Anda pikirkan? Nah, kan pasti gitu. Saya berdoa apa ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, langsung yang Anda coba dirasakan kalau nggak percaya. Ketika Anda berdoa, yang panas di bagian sini pasti. Memikirkan, kelihatannya dari mana? Kelihatannya adalah ketika Anda berdoa itu langsung berkerut. Saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi. Nah, ini bertanda, ini Tuhannya diterima dengan akal. Tuhannya diterima dengan pikiran. Tuhannya diterima dengan logika. But God is illogical. Even irrational sometimes, ya kan? Kita harus melihat bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah Anda pikirkan. Agustinus sudah mengatakan, air laut mau saya masukin aja ke dalam gayung yang bocor. Terus kapan nyampenya? Kapan air laut kosongnya? Saya mau mengosongkan air laut dengan gayung yang bocor. Saya kan bocor. Dibocorin sama apa? Dibocorin sama dunia, dibocorin dengan keindahan dunia, dengan keinginan-keinginan saya, dengan harapan-harapan saya, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, dengan pendidikan masa lalu saya bocor. Terus saya mau mindahin gitu, Tuhan, siapa saya? Gitu loh. Baru setelah dia sadar, melihat seorang anak yang memindahkan air laut masuk ke pasir gitu ya, dipindahin. Dia bilang, mau ngapain kamu? Mau ngosongin air laut? Wah, ini sama emak saya banget nih gitu. Tetapi yang dilakukan Maria adalah menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ketika berdoa tuh rasain dalam hati. Nggak usah dipikir dulu. Dari sini dulu. Pasti Anda akan merasa nyaman. Jadi, doanya buru-buru nggak, Romo? Nggak usah buru-buru. Kalau doa buru-buru itu doa di publik aja. Ya, kayak tadi Bu Riana ya berdoanya karena untuk komunitas, maka berdoanya harus apa? Karena berdoanya harus dipikirkan, karena untuk semua orang. Bahkan kalau perlu dibacakan supaya semuanya hal kena, karena orang mendengarkan nih gitu. Kalau doanya ngaco-ngaco, doanya spontan, padahal saya mungkin bukan tipikal orang yang berdoa dengan lengkap, tapi berdoa dengan hati, nggak cocok. Harusnya saya memang berdoa supaya semua orang terkena. It's not only me. Tetapi once kita berdoa untuk diri kita sendiri, ya udah buat saya aja. Alami Tuhan saat itu. Pikirkan misalnya saya berdoa ya, saya ingin merasakan Allah Bapa yang Maha Baik. Hari ini saya diminta ngisi renungan. Semoga saya bisa tepat waktu
orang-orang punya kesempatan untuk bertanya, dan renungan saya ini membangun, bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang bikin saya makin hebat, tapi ya buat orang lain makin mengenal Engkau, orang lain merasakan Engkau, kehadiran-Mu saat ini. Tuhan, kadang-kadang aku merasa khawatir, tapi Engkau selalu mendukung aku. Pengalaman selalu mengatakan, aku bisa kalau aku bersamamu. Wah, kalimat itu, begitu Anda buat tanda salib penutup, satu, Anda akan bebas dari perasaan-perasaan negatif. Jadi ciri khas orang yang berdoa dengan hati, seperti Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya ya, akan mengalami ketenangan, akan mengalami perasaan kuat, meskipun sebetulnya physically gitu, kita tidak strong enough, tetapi kita punya kemampuan untuk mengatasi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kalau habis berdoa malah keringat dingin, habis berdoa malah susah tidur, doanya nggak salah, tapi caranya yang salah. Karena setiap pertemuan dengan Tuhan itu membawa kepada kehidupan, setiap pertemuan kepada Tuhan itu membawa kepada keberanian untuk melihat hari esok. Seperti Maria ya, kalau para ibu aja dipenuhi dengan ketakutan, anak-anaknya sekarang, misalnya di Amerika ya kan, di mana masih tertinggi di dunia COVID-nya, 50.000, 52.000, 57.000, ya itu di Indonesia udah kekurangan oksigen tuh segitu, yang kemarin itu ya. Tetapi Anda tidak perlu menyampaikan itu, hanya cukup kamu harus hati-hati. Mama percaya kamu bisa jaga diri. Masker adalah standar, misalnya gitu aja. Ya, jauhi kerumunan, udah gitu aja. Anak-anak pasti akan memikirkan itu sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Karena kalau kita membagikan ketakutan kita terus, ketakutan akan masa depan ya. Di sini ada nih seorang ibu ya yang membagikan ketakutannya. Pokoknya habis megang apapun di luar tubuhnya, pokoknya dia megang pintu, megang apa, dia selalu bawaannya yang sebelah kiri itu adalah hand sanitizer. Tangannya sampai melepuh-melepuh. Maksudnya tuh kulitnya tuh terbuka-terbuka gitu loh. Kalau gini-gini itu kulitnya tuh seperti ada sisik-sisiknya karena saking tipisnya, karena sampai kisut-kisut gitulah. Karena kebanyakan hand sanitizer. Nah, kita nggak boleh begitu. Anak-anak akan mengalami ketakutan ya, karena apalagi kalau ketakutannya berasal dari ibu udah paling ampuh deh. Ibu-ibu tuh udah paling ampuh loh, bener loh. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh kalau ngomong bisa meyakinkan gitu loh, bahwa itu tuh bener-bener nakutin, itu gini tuh, wah kamu jangan ini loh, wah pakai ekspresi, pakai bahasanya tambahan, lama-lama seolah-olah bener gitu ya, tanpa melihat kenyataannya. Maka bagikan seperti Maria. Kebayang nggak kalau Maria memberi pelajaran kepada Tuhan Yesus, berarti dia memberi pelajaran yang benar. Kenapa? Yesusnya jadi berani. Yesus ketika melawan para penjual uang itu, penukar uang, money changer lah ya, di luar bait Allah, dia tendangin. Pokoknya kalau ini kamu jangan membuat rumah Bapakku sebagai sarang penyamun, dia gituin. Itu kalau enggak dari keluarganya yang berani gitu. Jadi keluarganya membiarkan dia menyatakan kebenaran, bukan sesuatu yang takut. Enggak penuh dengan ketakutan. Nah, kita bisa jadi keluarga kudus itu, jangan dianggap keluarga kudus itu hanya kayak kartu Natal ya. Kalau keluarga kudusnya kayak kartu Natal doang, jalan ke sana, jalan ke sini, naik keledai, tidur-tiduran di palungan, ada gembala-gembala, belakangnya malaikat, ada kambing domba, tidur-tiduran. Ya itu iya, tetapi itu untuk anak-anak aja. Kalau kita justru melihat kekuatan mereka. Itu yang waktu itu menginspirasi saya. Jadi Maria ini punya sosok berlimpah ya buat saya ya, punya inspirasi berlimpah buat saya. Maka saya membuat satu lagu dulu yang dengan judul Bunda Perkasa. Menurut Romo Anton Gunardi katanya, ini gimana sih Erwin ini? Kamu tuh kok buat Anton Gunardi kan senior ya buat saya. Kamu buat Maria kok perkasa kayak laki-laki. Jangan gitu, jangan perkasa lah, kalimat yang lain, perempuan bersahaja atau enggak Romo, saya enggak pengen bersahaja.
Saya pengennya perempuan perkasa ini dia ini. Sosok Maria, ya nggak sosok, ini aslinya seperti itu. Kalau dia perempuan cuma bersahaja doang, dia nggak punya keperkasaan, nggak mungkin dia berani naik di atas punggung keledai bawa bayinya sampai ke Mesir beribu-ribu kilometer begitu gitu, ribuan loh kilometer loh, saya bilang begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Maria ini sangat memberi inspirasi ya. Nah, mari kita lihat lagi ya. Maria juga disebut mempunyai perhatian kepada sesama. Terbukti ketika dia hamil Yesus pun dia sudah menunjukkan kepedulian sosialnya itu dengan mengunjungi Elizabeth saudarinya kan. Dia hamil baru, si Elizabeth hamil 6 bulan. Maka dia menunjukkan perhatiannya dan empati, solidaritas. Makanya sampai sekarang kita tetap berdoa kepada Maria. Ini alasannya. Kenapa? Karena dia mengunjungi Elizabeth pada saat dia sendiri dalam kondisi sulit gitu. Maria juga disebut sebagai tabut perjanjian atau pembawa Roh Kudus. Disebut tabut perjanjian itu karena ya dia membawa Roh Kudus di dalam rahimnya kan. Roh Kudus, Yesus gitu ya. Itu dia disebut sebagai tabut perjanjian yang baru. Makanya kita berdoa kepada Maria, memohon supaya Maria mau berdoa bersama kita. Itu benar, karena dia sendiri pembawa Roh Kudus ya, dan menempatkan Allah di pusat hidupnya. Nah, sebagai tokoh utama sekarang ya, tokoh utamanya itu yaitu Yesus. Sebagai tokoh utama, Yesus itu menempatkan Bapa sebagai pusat hidup. Jadi keluarga kudus ini lengkap banget deh pokoknya. Ya. Dia menempatkan Bapa sebagai pusat hidup. Bahkan dia mengabaikan bapaknya secara duniawi, yaitu Yosef. Bapaknya itu ditepis sama dia. Kenapa kamu mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku. Artinya tugasnya dia di dunia ini untuk melayani bapaknya. Makanya dia melayani di bait Allah. Sedangkan bapak duniawinya sama dia ya diabaikan biasa-biasa aja gitu. Karena dia menempatkan Bapa sebagai pusat hidup, dia juga menyerahkan dirinya, bahkan sampai mati di salib, itu untuk Bapa, untuk tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Nah, kita nih mungkin ya agak jauh ya dari pengalaman itu ya. Kita agak jauh dari pengalaman untuk benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Bapa. Ini mungkin bukan sesuatu yang sangat mudah nih kan. Karena kalau saya melihat bahwa kita aja lah kalau diminta untuk pelayanan ya kan, berapa sih yang mau ngurusin online begini ya kan? Waduh, saya capek, saya sibuk, saya pulangnya jam segini, saya ini. Itu artinya kita belum menempatkan prioritas Allah dalam hidup kita gitu. Padahal kita itu harus mempunyai prioritas kepada Allah. Kalau prioritas kita masih pada prioritas dunia, ya memang akan banyak sekali rasionalisasi yang membuat kita tahu-tahu tua, tapi tidak memberi apa-apa. Mohon maaf nih ya, kalau saya memberi khotbah kepada orang-orang yang sudah matang gitu ya, saya bilang, Anda tuh harus mulai loh selagi muda. Saya bilang, umurmu 40, kamu bilang masih muda, entar nunggu sampai kapan? Kalau kamu nunggu, baru mulai di usia 60 tahun, gereja yang menolak kamu. Gereja yang akan nolak. Kamu nggak ada idenya. Nanti coba, sekarang umurnya, saya bilang, sekarang aja kamu umurnya sudah 50 tahun. Terus belum mulai melayani, nunggu sampai 60 tahun ketika sudah pensiun. Pada saat 60 tahun itu, gereja sudah nggak pakai lagi layar-layar LCD. Gereja sudah pakai AR, gereja sudah pakai sesuatu yang lain lagi, dan kamu udah ketinggalan. Terus kamu pakai pelayanan gini, pakai slide, pakai Zoom, udah nggak kepake ini dipakainya hanya 2-3 tahun ini, selebihnya nanti udah nggak kepake lagi. Kebayang nggak tiba-tiba kita pakai Zoom? Nah, makanya kalau mau melayani di usia muda mulainya, sehingga sampai tua kita tetap bisa update gitu. Saya bilang begitu. Nah, ia menjaga kebersamaan juga bersama dengan keluarganya ya, sampai cukup waktunya untuk berdiri sendiri. Jadi Yesus itu tidak hebat sendirian loh. Anak-anak harus diberitahu itu. Anak-anak itu kan seringkali merasa bisa berdiri sendiri. Ketika sudah bisa berdiri sendiri, bukannya masih berkolaborasi dan mencari inspirasi dari orang tua,
merasa bisa mencari inspirasi dari orang lain. Akibatnya tercabut dari kehidupan keluarganya gitu. Padahal sebetulnya kan bersama dengan keluarganya justru dia bisa makin kuat gitu. Kalau pulang ada yang ngurusin, ada yang nanyain kamu oke nggak. Nah, anak-anak kita ini kadang-kadang ya ketika berumur 20-an sudah mulai merasa bisa sendiri. Like mungkin in Amerika ya kan. Di Amerika mungkin 18 sudah mempunyai haknya sendiri. Ya benar sih, kalau di Indonesia juga sama, 18 sudah bisa dipenjara gitu. Artinya sudah 18 tahun berarti kamu melakukan kejahatan ya kamu tanggung sendiri, memang betul itu. Tetapi kan bukan itu. Melakukan kebaikan pun kan perlu inspirasi dari orang tua. Yesus ini tidak pernah keluar dari rumah. Bahkan sampai tua dia runtang-runtung kalau kata orang Jawa tuh ya, maksudnya kemana, ke sana kemari itu bisa berdua-duaan sama Maria. Kemungkinan Yosefnya sudah meninggal ya. Karena Yosef umurnya jauh lebih tua dibandingkan Maria. Nah, dia berarti tetap berada bersama dengan keluarganya. Jadi Yesus ini tidak menganut paham setelah menikah atau setelah tua, kamu punya rumah sendiri, setelah menikah kamu pisah dari orang tua dan nggak usah punya hubungan apa-apa. Orang tuanya dimasukin ke panti jompo aja. Enggak dia untungnya. Dan harus diingat ya, Yesus itu berasal dari mana? Dari Asia atau Afrika? Atau Eropa? Bapak Ibu tahu nggak? Nggak pernah kan muncul pertanyaan ini? Yesus itu dari mana? Coba, ayo. Boleh unmute kalau mau mencoba menjawab. Dari mana? Ini dari Timur Tengah, Romo. Iya, itu dari mana? Afrika. Berarti mungkin Asia Minor kali ya. Nah, Yesus itu berasal dari Asia. Ya. Jadi nggak pakai minor-minor. Jadi pokoknya Yesus itu benua, kan nggak ada benua Asia Minor. Yang ada benua Asia. Kenapa? Karena dia lahirnya di Israel. Israel itu masih termasuk Asia. Nggak kebayang kan bahwa bahwa semua pemimpin agama itu lahirnya di Asia gitu ya. Nah, kalau misalnya Yesus berada di Asia, kok dia bisa di Timur Tengah? Siapa yang bilang dia di Timur Tengah itu bukan Asia? Yang mulai bukan Asia itu mulai Mesir. Nah, kalau kita nyebrang ke Mesir itu benuanya Afrika sudah gitu. Tetapi kan itu karena dia harus ke Mesir ya pada saat bayi. Tapi Yesus nggak pernah ke Mesir. Dikabarkan dia tetap berada di wilayah situ aja, wilayah Israel aja. Dan Israel itu Asia. Ya, berarti Yesus memang menganut paham seperti kita. Jadi kita sebagai orang sebenua sama Yesus harus mengembangkan kebiasaan dengan keluarga ya. Artinya tetap berada dalam asuhan keluarga. Karena orang tua itu cuma ini sebetulnya untuk anak muda sih. Karena orang tua itu cuma bertambah umurnya, kelihatannya tua, tetapi tidak berkurang akalnya dan tidak berkurang pengalamannya, serta tidak berkurang itu experience serta wisdom-nya itu yang harusnya diambil oleh anak-anak. Karena anak-anak nggak ngerti, setiap usia itu membawa kebijaksanaan sendiri-sendiri. Itu yang penting untuk kita pahami. Dan Yesus itu juga tergerak oleh belas kasihan. Jadi kalau keluarga mau mengikuti keluarga kudus, kita mau mengikuti teladan keluarga kudus, harus mudah tergerak oleh belas kasihan, terutama di masa seperti sekarang ini ya. Saya nggak tahu kalau di Amerika apakah ada orang-orang yang membutuhkan pakaian bekas atau apa. Kalau orang miskin pasti ada banget ya kan. Tetapi kalau di Indonesia kan terbiasa ada budaya mengirimkan atau memberikan pakaian bekas kepada orang-orang miskin gitu. Nah, itu yang menurut saya harus dijadikan sebagai budaya kita, sebagai budaya orang Kristiani. Karena budaya orang Kristiani, budaya orang Kristen, atau kita ini sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, adalah memperhatikan dan tergerak oleh belas kasihan. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan kalau Yesus itu. Bahkan tidak pernah sedikit pun menjadi redup. Tujuan utama hidupnya kayaknya itu deh. Ya, sedikit lagi ya. Nah, selain itu Yesus juga menjadi terang ya. Yesus dan seluruh keluarganya bisa menjadi terang. Menjadi terang itu suatu keputusan batin, Bapak Ibu. Jadi Anda harus berusaha untuk menjadi terang bagi banyak orang dan jadikanlah
tugas panggilan itu sebagai sesuatu yang dengan gembira kita sambut gitu. Kalau orang melakukan pelayanan hatinya tidak gembira, itu sudah paling membuat capek. Kalau kita cuma kita cuma melakukan pelayanan supaya dilihat orang, wah itu capek banget sih. Pasti pujian juga belum tentu, ya kan? Karena orang-orang Indonesia kan bukan seorang yang apresiatif, ya kan? Lebih suka kalau sekarang itu lebih suka nyinyir istilahnya ya, lebih suka menilai sesuatu yang negatif baru dijadikan bahan omongan. Padahal sebetulnya bahan omongan itu kan bisa seperti tadi ya, Ibu Riana menyampaikan pujiannya, waduh saya tuh senang loh dengar itu meskipun saya malu-malu atau saya apa, tapi hati saya dan hidup saya itu berubah karena pujian itu ya. Wah, ternyata lagu saya diterima. Pasti tuh. Mungkin di mulut saya, itu biasa aja, Bu. Itu sih cuma hobi aja atau apa. Tetapi percayalah, di dunia ini semua orang itu suka dipuji. Dan pujian itu akan kembali kepada kita menjadi kebahagiaan karena kita melihat orang yang dipuji pasti nggak akan marah. Yang dipuji pasti akan jauh lebih membahagiakan hidupnya gitu. Ya. Rahmat Roh Kudus membuat niat kita menjadi permanen, menetap, dan terlaksana. Dan mungkin kita nggak punya banyak ya, tapi tetap kita bisa memberikan diri kita kok. Buktinya adalah apa kehidupan, kalau di dalam gereja Katolik kan ada kehidupan membiara ya, seperti kami. Nah, kami ini nggak punya apa-apa, tapi kami bisa mengalami apa-apa. Ya kan? Kami bisa mengalami apa-apa. Saya ke Amerika, mungkin buat orang kayak waktu saya mengurus visa ke Amerika itu ya, di depan saya itu ada seorang ibu. Ini udah ketiga kalinya, kata dia bayar berapa sih, 3 juta atau berapa gitulah, 3 juta lebih ya. Terus dia bawa map isinya segini nih tebel, bang lah, apalah, bener-bener literally kayak 10 cm gitulah dia bawa gitu. Saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa ini aja, cuma bawa surat, kalau ditanya surat dari bank, dari tur waktu itu ya, tur dari tur, bukan tur leader, apa sih namanya, dari Bapak Yosef yang punya tur itu, dia menyampaikan ini buku banknya gitu loh. Tetapi itu pun nggak diminta, mau ke Amerika ya, kayaknya seperti orang Filipina yang ngomong tuh di kedutaan. Terus dia bilang apa? Ya, pekerjaan pastor ya? Iya. Gereja di mana? Ini sini. Kan deket kan? Gereja ini sini. Di katedral. Oh, katedral. Oke, accept. Yang barusan itu belum jalannya aja belum sampai pintu keluar, saya udah accept. Artinya, buat saya itu ya, saya kadang merenung ya, begitu banyak orang yang berjuang gitu loh, begitu banyak orang. Tapi Tuhan ingin memberi kesaksian loh, melalui kehidupan kami gitu ya. Begitu mudah, begitu begitu dilayani. Menurut saya sebelum kami melayani itu udah dilayani dulu loh, ya. Makan juga dikasih makan sama orang, ibaratnya listrik juga dibayarin umat, apa juga. Terus why malas-malesan gitu kalau buat saya ya. Kalau buat saya hidup itu menyemangati itu justru karena saya mengingat betapa bahwa hidup saya itu sebetulnya udah dihidupi oleh Tuhan dengan banyak hal gitu. Saya sungguh menyadari itu gitu. Ya, kalau buat saya sih panggilan itu harusnya menyampaikan itu ya. Nah, apalagi Anda sebagai keluarga, Anda bisa nggak menjadi contoh perwakilan atau apa ya? Katakanlah sebagai inspirasi bagi banyak orang bahwa mengikuti Tuhan itu menjadikan keluargamu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Itu tugas setiap keluarga sebetulnya. Jangan dengan kemarahan terus-menerus. Kalau kemarahan terus-menerus atau dinamika keluarganya itu, family dynamic-nya itu jelek ya, family dynamic ini akan membuat orang tidak bisa memberi kesaksian yang baik gitu ya. Dan saya kira itu yang seharusnya dipilih oleh orang-orang yang beriman untuk menunjukkan kepada orang lain hidup keluarga yang baik, daripada mau sekedar menyampaikan bahwa Tuhan Yesus baik, mau menjadikan orang Katolik atau menjadikan orang menjadi Kristen. Menurut saya nggak penting. Kenapa kita harus nyuruh-nyuruh orang jadi masuk agama kita?
Kalau kita bisa membuktikan bahwa keluarga kita baik, orang pasti akan tertarik kok. Tetapi Anda kan lebih cenderung, ya supaya orang bisa jadi Katolik, mau apa? Mau dijadiin apa kalau Anda sendiri aja nggak bisa memberi kesaksian? Di sini ada nih, seorang prodiakon ya. Ya, deket-deket sinilah. Deket-deket rumah kami ya. Pasti semoga nggak ngikut acara ini. Nah, seorang prodiakon nyuruh orang tiap kali gini percaya kepada Yesus, masuk gereja Katolik itu baik, bela sini, bela sana. Dia paling senang kalau acara debat mengenai iman itu udah nomor 1 pembelaannya. Tetapi sama istrinya sendiri, itu ditampik ini orang cuma ngomong doang, Romo. Istrinya loh. Tahu yang dia omongin istrinya apa? Saya aja, Romo, dipanggil, maaf, 1000 maaf nih, contoh, karena contohnya harus saya ini, maaf ya. Saya aja, Romo, saya dipanggil anjing babi, Romo. Saya dipanggil, itu masih mild, Romo, katanya. Saya dipanggil pakai alat kelamin, Romo. Anak-anak punya dipanggil pakai alat kelamin semua. Dia nggak pernah namanya pakai bahasa yang bagus. Dia selalu panggil, bayangkan seorang prodiakon, dari mulut seorang prodiakon. Saya pengen laporin kepada Romo Paroki ya. Tetapi ya saya masih berpikir-pikir. Beneran, kalau manggil tuh kebayang nggak? Jing, sini jing. Itu masih lumayan, tapi ubah itu menjadi kalimat yang kotor kayak tadi. Saya kebayang nggak? Mulut yang sama mengatakan hal itu. Ngapain you menjadikan orang Katolik? Nggak penting, you aja nggak penting sebagai Katolik menurut saya. Kalau saya tahu dilaporin begitu, langsung nggak pakai besok-besok hari itu juga. Kalau saya bukan apa-apa, you memberi kesaksian yang jelek banget gitu loh. Tidak memberi apa-apa kepada orang lain, malah justru memberi kesaksian yang buruk dan busuk menurut saya, tidak sama sekali mewartakan Tuhan. Nah, tetapi berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang gembira. Orang yang sudah menjalankan kehidupan biasa-biasa, tidak ada gejolak-gejolak, ya, tidak punya cerita ke pengadilan, bagi-bagi harta, tidak punya acara pindah-pindah rumah, pisah-pisah rumah, yang keren-keren kayak artis-artis. Nggak usah, artis itu hidupnya nggak enak ya, saya kasih tahu. Beneran nggak enak. Saya punya sepupu juga seorang artis ya. Setiap diceritain dia, saya bersyukur, untung saya nggak jadi begitu-begitu, saya bilang. Ya, karena kita tadi berbicara di awal mengenai lagu-lagu ya, saya bisa menyanyi, saya bilang, ini Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak berikan? Sebetulnya itu CD-CD itu dijual, tetapi saya bilang, setelah 3 tahun saya pengen menyampaikan itu di YouTube aja biar orang bisa menikmati, nggak perlu dijual, nggak perlu diapain, karena tujuan utama saya adalah membagikan. Saya nggak mendapat apa-apa. Dulu kan memang dimaksudkan untuk mencari dana untuk frater-frater dan untuk romo-romo lansia ya. Tetapi sesudah itu saya sebarkan aja. Sedikit demi sedikit, karena saya harus membuat videonya sendiri itu semua juga, makanya kalau itu bisa memberkati ya hati saya senang aja, tetapi itu bukan benar-benar saya sadari sebagai kebahagiaan yang dari Tuhan ya. Saya diberi dengan cuma-cuma, maka saya bagikan juga dengan cuma-cuma karena itu menyenangkan. Ya begitu. Semoga Tuhan memberkati kita dan Anda bisa memberikan sesuatu yang baik juga kepada banyak orang. Saya akan menutup renungan saya ini dengan satu lagu lagi. Ini buat Ibu Riana dan teman-teman. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Kita menikmati kok. Tapi harus pasang supaya bagus pakai ini, Bu, pakai mixer. Nice, Mo. Nice. Yourself a merry little Christmas.
let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining stars upon a highest above, and have yourself a merry little Christmas now. Terima kasih Romo, luar biasa. Kita menikmati sekali. Is a treat for us, Romo. Is a treat for us, benar-benar is a treat for us. Bisa nggak bisa tidur nih Romo? Iya, senang sekali. Saya juga suka nyanyi. Ya, jadi apa namanya? Nah, kita berdua memang suka menyanyi bersama. Dan kita enjoy sekali kalau terutama kalau kita menyanyi dengan senang hati ya, dengan hati yang gembira, dengan itu sebagai ungkapan hati kita gitu loh. Menyanyi itu adalah berdoa 2 kali. Gitu loh. Saya percaya sekali. Jadi itu adalah ungkapan hati. Terima kasih Romo, topik yang amat sangat dalam. Topik yang amat sangat dalam yang Romo bahas. Pada prinsipnya sih memang keluarga kudus, kita semua dipanggil, keluarga-keluarga kita dipanggil untuk menjadi serupa seperti keluarga kudus Nazaret. Dan contoh yang Romo kasih cukup amat sangat simpel dan masuk di akal banget gitu loh. Bukan sesuatu yang luar biasa ya, tapi sesuatu yang biasa-biasa. Tuh ya, cuman kadang-kadang kita terlalu banyak ngelihat kartun Kita terlalu banyak melihat itu kartu-kartu. Jadi bukan kita, kamu. Iya, kartu-kartu ya. Kartu Natal ya. Benar. Jadi kelihatan kayak hidupnya suci, harus suci gimana? Padahal mah kita hidup biasa-biasa aja kok, normal-normal. Tuh ya, dan memang benar sekali apa yang Romo bilang. Gimana orang bisa menjadi orang Kristen atau menjadi percaya kepada Tuhan kalau kita pengikutnya ini tidak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar. Kita tidak menjadi contoh hidup buat orang-orang di sekitar kita. Saya selalu sharing ke suami saya dari dulu. Saya selalu ingat sekali kata-katanya Ibu Teresa dari Kalkuta. Action speak louder than word. Perbuatan itu lebih besar daripada cuma sekedar ngomong. Orang boleh ngomong, wah Tuhan itu baik, bla 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 bla, kelakuan enggak. Bohong banget ya. Iya betul. Jadi bohong banget gitu loh. Kita nggak bisa bilang kalau Tuhan itu baik kalau kita tidak menunjukkan kepada orang kalau kita loh Tuhan juga, mereka juga Tuhan. Tuh loh.
Apakah kita melihat Yesus di dalam diri mereka, ataukah apakah mereka melihat Yesus dalam diri kita? Jadi sesuatu hal yang amat sangat simpel, apakah kita sudah mencerminkan Yesus? Ketika kita membawa kabar gembira, apakah kita sungguh sudah hidup bergembira? Sudah joyful? Ketika kita cerita tentang kasih kebaikan Tuhan menjadi saksi Kristus, apakah hidup kita sudah menjadi saksi Kristus? Ya, jadi satu peneguhan demi peneguhan. Terima kasih Romo. Dan saya rasa bukan satu kebetulan kalau kita mengambil topik ini. Saya juga nggak kepikiran lu Romo beneran kalau sama dengan kongregasinya Romo. Saya cuma kepikiran satu. Oh iya, kita udah mau Natal. Kita juga perlu belajar nih tentang keluarga. Oh iya. Gitu ya. Makanya begitu Romo bilang, saya bilang wow. Bukan satu kebetulan gitu loh. Pasti, amin. Luar biasa banget, luar biasa. Ya Roh Kudus bekerja dengan cara luar biasa. Amin. Dan saya mau membuka kesempatan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Romo Erwin, kita punya Romo spesial, punya tamu spesial. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing tentang keluarga Kudus Nazaret, mungkin pengalaman dengan keluarga sendiri, pengalaman dengan orang-orang yang kalian jumpai, permasalahan yang ada. Kebetulan kita ada ahlinya, kenapa nggak kita bertanya sama ahlinya? Silakan, saya membuka 2-3 orang yang mau bertanya. Silakan angkat tangan atau boleh dibuka open mic-nya. Anda boleh bertanya langsung ke Romo. Silakan, jangan malu-malu. Ntar kalau udah selesai acara jangan baru nanya ke saya. Telat. Romo, saya mau tanya Romo. Ya, silakan. Silakan Bu Dede. Jadi kita minggu lalu bersama Romo Eko berbicara mengenai komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga. Saya sangat-sangat mengagumi Ibu Maria yang menyimpan perkara di dalam hati. Lalu saya mau tanya nih Romo. Komunikasi di dalam keluarga antara suami istri, orang tua anak, ibu anak, bapak anak ya. Untuk menyimpan di dalam hati itu kadang-kadang message-nya nggak nyampe. Ya, kita tuh maunya kan boleh dibilang yang baik buat anak-anak. Tapi nggak segampang itu, Romo. Saya ngalamin agak susah menyimpan. Jadi anak mau nyimpan di dalam hati itu, kalau nggak diomongin itu salah. Kalau umpamanya nanti dia nggak tahu, gitu loh. Atau kita ngomong sama suami, gitu ya. Terus kadang-kadang kita nggak mengerti, kita simpan, nanti meletus. Gimana ya sebaiknya, Romo? Kalau maksudnya soal ngomongnya ya? Komunikasi dan antara, menyimpan perkara di dalam hati. Dengan komunikasi. Itu saya gabung ceritanya. Iya. Gimana caranya dengan berhadapan dengan suami atau anak-anak gitu ya? Jadi itu sebetulnya lebih ke manajemen emosi sih Bu. Jadi emotional management ya sebetulnya ya. Kalau kan ada manajemen kemarahan seperti anger management tuh yang ada bukunya ya. Tapi menurut saya emotion management itu juga manajemen itu penting juga. Kenapa? Karena once kita bisa manage bahwa saya sedang emosi, lalu kita coba kita coba mengolah itu menjadi sesuatu yang tidak pecah, tidak tidak meledak, itu sesuatu yang penting. Kebanyakan orang kalau lagi emosi kan meledak. Makanya orang sering mengatakan, para ahli sering mengatakan bahwa kalau lagi emosi do nothing gitu. Jadi jangan melakukan apa-apa, apalagi berkeputusan untuk udah kalau gini caranya, gue ini aja, gue langsung gue omongin aja deh semua apapun. Nah itu kan keputusan. Misalnya kayak ngomong, lu selama ini kamu tuh juga ini, nah udah lepas kontrol, kudanya kita lepas, pasti akan terlepas. Nah emosi seperti ini yang seringkali kita lalu kemudian regret ya. Kita kemudian menyesali karena
kita nggak memanage emosi kita. Padahal emosi itu datangnya seperti air di wadah. Kita taruh di gelas bentuknya kayak gelas, kita taruh di piring bentuknya kayak piring, kita taruh di lantai kayak lantai. Jadi kalau kita datangnya temporal gitu artinya. Maka jangan terganggu sama yang temporal ini. Kalau temporal ini lama-lama kita menjadi orang yang emosional. Nah, Maria ini makanya saya bilang tadi, kenapa saya mengolah Maria menjadi pribadi yang menyimpan segala sesuatu dalam hatinya itu karena dia pandai mengelola emosinya juga. Dia tidak langsung marahin begitu Yesus ngomong, "Kenapa kamu mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Tapi Maria menyimpan segala sesuatu itu dalam segala sesuatu loh. Artinya saat itu I shut my mouth for doing something even better gitu loh. Sesuatu yang even greater ya sebetulnya ya. Karena Yesus sealah-alahnya Yesus aja itu kan bisa dikalahkan oleh seorang perempuan lagi ya kan. Kalau untuk orang Israel kan tuh udah minus banget tuh. Seorang perempuan yang masih muda, usianya berarti hanya beda belasan tahun aja sama Yesus kan. Nah, dan kemudian dia orang sederhana, nggak punya ilmu apa-apa. Tapi bisa menang. Yang penting kata Maria, udah. Dalam hatinya dia, dalam pikirannya justru, yang penting lu mau pulang sama gua udah cukup. Udah nggak usah pakai babi bu. Kan benar tuh. Dan kemudian Yesus kembali ke Nazaret dan diam dalam naungan keluarga kudus. Nah, itu yang disebut kemenangan itu sebetulnya begitu. Kalau dari Nazaret itu yang perlu adalah sebetulnya itu. Cuma kalau kita kan lebih yang penting aku menang. Aku mau tunjukin bahwa aku betul. Sometimes kebenaran itu bisa tersimpan selama beberapa hari baru disadari. Kayak kita aja lah. Dulu mungkin kita marah ya dikasih tahu mama atau papa kita gitu ya pada saat muda begini nggak mau ini. Nah kalau pada saat itu saya mencoba untuk memikirkan mungkin nggak, tetapi yang terjadi kan nggak gitu. Yang terjadi adalah bahwa kemudian baru beberapa tahun, apalagi sesudah papa mama tiada nggak ada, baru kita yang diomongin papa saya itu sebetulnya begini, ya telat. Gitu. Kita nggak ngucapin terima kasih dulu malah ngeberantemin. Nah, itu membuktikan bahwa memang kita ini orang yang harus memanage emosi kita, karena kalau nggak emosi kita nggak dikelola, akibatnya merugikan gitu. Gitu sih. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Dede. Terima kasih Bu Dede atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya sama Romo? Silakan. Silakan, jangan malu-malu. Kayak kelihatannya pada malu-malu. Baik, Romo. Habis pertemuan itu kemarin, pertemuan yang di mana ya? Houston atau apa ya? Yang komunitas yang Ibu Windra itu. Oh iya, mungkin di Houston. Waktu itu saya juga ikutan kok. Nah, itu habis itu malah ada yang minta konseling. Dapatnya baru bulan Februari. Saking Romo sibuk sekali ya. Iya, kalau konseling harus ada waktunya karena nggak bisa sewaktu-waktu kan. Itu kan membutuhkan waktu saya lebih berpikir jernih. Nah, malah susah, mendingan pada saat sekarang aja kalau mau nanya-nanya. Betul. Ada yang mau tanya lagi nggak, Romo? Permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, atau gimana cara kita untuk menjadi seperti keluarga Maria, Santo Yosef, Yesus, dalam keadaan yang sesungguhnya, bukannya dalam kartun. Kalau orang-orang masih pada berpikir, saya bertanya dulu deh, Romo. Ya. Nah, Romo, ada kecenderungan kadang-kadang orang tuh suka merasa putus asa dalam hidup. Ya, merasa, apalagi untuk orang-orang yang misalnya udah early 60-an atau 50 akhir. Mereka merasa anak-anak udah pada besar, udah pada punya keluarga.
dia hanya tinggal dengan misalnya dengan istri atau suami dan merasa seperti dibuang oleh keluarga, terutama dibuang oleh anak-anak, Romo. Jadi merasa putus asa, merasa kesepian. Dan sayangnya bahkan mungkin mereka sakingnya merasa kesepian, mereka merasa terkucil, terus juga pandemi lagi, nggak bisa keluar. Yang biasanya suka kalau lagi kesel suka bisa keluyuran, sekarang mesti diam di dalam rumah. Jadi orang tersebut jadi merasa depresi dan punya kecenderungan mau bunuh diri karena merasa sendiri. Itu ya. Jadi gimana kita sebagai anggota keluarga untuk membantu, Romo, kalau misalnya kayak ada anggota keluarga yang mengalami situasi seperti itu, Romo? Ya. Ini berarti perasaan sendiri, perasaan being neglected, atau perasaan being forgotten, atau perasaan mungkin kayak dilupakan gitu ya. Dan itu sebetulnya perasaan sendiri. Jadi intinya tuh kalau kita mencari satu persoalan, itu kita harus melihat dari mana sumbernya gitu. Sumbernya adalah dari perasaan dia sendiri. Pikiran dia mempengaruhi perasaan mempengaruhi behavior dia, perilaku dia gitu. Nah, pikiran dia adalah bahwa semua orang meninggalkan itu. Satu, karena dia mengatakan itu kan, aku merasa kesepian, kamu punya acara sendiri, kamu kok kayaknya nggak perhatian sama aku, atau aku ngerasa nggak dicintai, kayaknya kalian udah lupa ya ini. Nah, itu kan perasaan kosong, perasaan emptiness, dan perasaan tidak atau kurang berguna, self-esteem-nya rendah. Nah, ketika kita berhasil mendata self-esteem rendah, being rejected, merasa ya, emotionnya gitu ya, merasa bahwa semua orang meninggalkan, all alone, kayak gitu-gitu. Nah, itu aja yang diolah berarti. Kalau misalnya kita lihat yang mana nih di antara ini, orang tua kita nih yang atau misalnya orang tua ya, yang mungkin merasa seperti itu. Nah, berarti kita harus menyampaikan sesuatu yang mungkin harus dia dengar, bahwa saya itu sayang sama kamu. Mama jangan ngerasa sendiri loh, tapi jangan menuduh ya. Kesannya kalau menuduh kan kita kan nggak tahu, dia nggak pernah sharing begitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa kayaknya naga-naganya ke situ nih, ke arah perasaan tidak berharga, maka saya harus ngomong kepada person itu, kepada orang itu, atau kepada anak, atau kepada orang tua ya, bahwa mama tuh sayang loh sama kamu tuh dalam pikiran, cuma mama kadang jarang ngomongin kali, atau saya tuh juga jarang ngomong, tapi saya sebetulnya tuh nggak bisa kebayang deh kalau nggak ada mama, misalnya kayak gitu. Nah, kita omongin bahwa you tuh sangat precious gitu, kamu tuh sangat berharga, kamu tuh sangat dirindukan, sangat dinantikan. Tapi ngomongnya jangan kebanyakan. Kebanyakan orang kalau mau menghibur tuh terus mangkoknya diisi penuh sampai luber-luber gitu ya. Kamu tuh sangat diperlukan. Orang jadi ngerasa, lu lebay amat, jauh banget dari kenyataan. Kenyataannya saya sendiri. Kenyataannya kamu pergi sibuk dengan kesibukanmu. Kenyataannya aku di rumah sendirian. Kenyataannya aku depresi begini juga nggak tahu. Nah, maka dikit-dikit aja, dikit tapi berkala. Nah, perkataan itu bisa sedikit mengisi kekosongan. Karena paling nggak sehari itu kita mengingat bahwa saya ini gitu. Satu ya. Yang kedua, harus diisi juga dengan bahasa cinta, sentuhan. Kadang-kadang sentuhan-sentuhan itu menenangkan ya. Touching ya, physical touching. Sentuhan itu bukan sentuhan kita FaceTime atau kita video call lalu ya lagi gini, itu nggak berasa. Tapi benar-benar fisik ya, kulit ketemu kulit gitu. Capek nggak? Misalnya gitu. Wah, itu cuma beberapa menit aja, yang nggak sampai semenit, mungkin semenit 2 menit. Capek nggak? Aduh, aku juga capek, nggak ada yang mijetin, gimana nih? Tapi ya nggak apa-apa deh. Yang di rumah kayaknya lebih capek nih, kayaknya gitu. Ya, itu kepandaian kita loh. Itu EI kita. Jadi emotional intelligence atau EQ kita. Bahwa kita tahu, itu nggak bisa dipelajari kalau itu. Anda harus berdoa sama Tuhan, bisa merasakan yang dikatakan, yang unspoken feeling dari si orang itu,
lalu kita mulai mereaksi dia dengan kebutuhan bahasa cinta apa yang dia butuhkan. Apakah itu sentuhan, apakah itu apresiasi, apakah itu memberi hadiah, apakah itu hanya kebersamaan fisik, artinya quality time, atau apakah dilayani. Orang tua yang masih kuat, itu bahayanya adalah perasaan sepi karena merasa tidak dilayani. Aneh kan? Para lansia yang kuat, yang masih bisa melakukan itu seringkali keluhannya itu, saya itu ngelakuin apa-apa sendiri loh. Lu ngambil makan loh, orang setua saya ini sendiri. Kalau di Indonesia gitu. Oh, memang salahnya di mana, Oma, kalau sendiri? Lah ya, saya mana diperhatiin, saya biasa-biasa, saya biasa aja. Tapi kalau saya begini dia ngomong masalah lain. Tapi intinya pernyataannya itu adalah, saya loh makan loh sendiri, saya loh ngambil apa-apa sendiri, saya nggak ngerepoti kok. Saya jalan sendiri. Pagi-pagi saya sudah bangun. Pagi-pagi saya jam 4 sudah bangun, gini-gini. Dia ngomong ke orang lain, tidak dengan keluarganya. Lalu saya cuma bilang, waduh hebat ya. Artinya, di usia sekarang ini masih bisa mandiri itu luar biasa loh. Dia bilang, baru Romo yang bilang begitu, saya luar biasa. Orang-orang rumah nggak ada. Loh, mungkin orang-orang rumah karena setiap hari ngelihat dari masa muda sampai sekarang, konsistensi itu kadang-kadang luput dari pandangan. Tetapi bukan berarti kekuatan itu diambil kan. Oma harus lebih bersyukur bahwa sekarang ini Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Oma, dan itu luar biasa loh. Gitu. Jadi dia diingatkan, kalau orang-orang mengabaikan dia, kita kan nggak bisa tahu ya bagaimana itu anaknya mungkin sebel juga sama dia. Biasanya kan kalau lansia kuat itu ada unsur mau berkuasa, kuat kepribadiannya, atau mungkin galak, ya kan? Tapi Tuhan memberi dia kekuatan. Nah, maka kita jangan nyalain anaknya juga. Arahkan bahwa Tuhan itu mengasihi Oma, Tuhan mengasihi tante dengan baik, diberi kekuatan tuh luar biasa loh. Kemarin tuh saya lihat di mana ya, di sini ada orang tua tuh, aduh jalan aja dituntun, masih di kursi roda. Oh kalau itu saya nggak bakalan. Wong saya kayak gini aja ngerjain apa-apa sendiri, apalagi saya di situ saya bisa mati berdiri. Loh, kan tadi duduk di kursi roda, kok mati berdiri gimana? Itu pernah terjadi. Wah, saya kalau gitu bisa mati berdiri. Kan Oma duduk tadi kan. Mati berdiri. Wah, Romonya malah guyon-guyon malah. Nah, akhirnya ya begitulah. Sekarang ini Oma itu seringkali menyapa saya tiap pagi. Selamat pagi Romo, berkat Tuhan buat Romo. Tadi saya ikutin misa Romo gini tiap hari. Terima kasih Oma, terima kasih Oma. Instagram saya diikutin. Wah, hebat ini berarti. Padahal saya cuma begitu aja. Jadi, kita harus yang lebih muda itu harus lebih memahami, karena nanti semua jalannya sama. Ya. Kalau teladan itu sudah kita berikan pada anak-anak kita sekarang, misalnya, yuk kamu perhatiin Oma gini-gini. Otomatis si anak itu kan punya satu keahlian. Oh ya, orang muda harus perhatiin si Oma. Nanti tua-tua dia akan ingat kalimat itu. Dan itu akan mengena pada kita. Baik Romo, terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Semoga saudara-saudari kita menonton. Biar juga bisa menghibur yang lain. Betul. Iya. Ada satu pertanyaan dari suami saya sebenarnya. Saya pengen dia yang bertanya langsung sama Romo. Silakan. Silakan Pak Edi. Pertanyaannya, saya cuma suka lihat kalau antara anak muda dan orang tua ada suka, nggak semuanya ya, tapi yang suka saya lihat banyak, kalau anak muda tuh lebih semangat, mungkin masih fresh ya, wah mau nggak jadi apa, mau jadi apa gitu ya. Orang tua sekitar umur 50-an, kadang-kadang 40-an, tergantung dari orang juga sih. Kalau yang ada yang udah 70-an juga tetap semangat ya. Itu mungkin dari kebiasaan sih ya. Banyak kan saya lihat ya kayak udah putus asa. Dalam arti nggak mau ngapa-ngapain, saya selalu bilang midlife crisis. Udah
Kalau kita nanjak ke atas gunung kan baru mulain kan semangat. Kalau tengah jalan kan udah capek gitu loh. Gimana untuk keep up selalu tune gitu loh, selalu ya punya semangat gimana gitu, jangan sampai putus asa. Dan orang tua punya kecenderungan Romo banyak komplain Romo. Iya gitu loh. Mungkin dari kebiasaan. Jadi kalau ngumpul sesama orang-orang tua kerjaannya komplain ini, komplain itu, komplain itu, anaknya begini, anaknya begitu, gitu istrinya atau suaminya begini dan suaminya begitu. Sedangkan anak muda lebih cun gitu loh maksudnya. Ya lebih semangat. Semangat ya. Cerita-cerita yang nggak lain. Semuanya ya, tapi ada yang begitu. Oke. Jadi cerita hidup kita itu kan berasal dari aktivitas, ya kan? Kalau anak muda itu kan masih ceritanya banyak, aktivitasnya masih banyak. Maka banyak cerita yang nggak penting. Anda pun sebagai bapak ibu, banyak yang ceritanya nggak penting buat mereka. Itu nggak, mama tuh masak tadi ya, mama masak ikan di sini ternyata ada loh di shop sini, di supermarket sini. Mama baru nemuin loh. Terus? Loh kok terus mama cerita ini ikannya ada di situ, jarang loh di Indonesia aja. Mama kalau nyari mesti di pasar tradisional. Di sini tiba-tiba ada. Oh, ya mama cerita ini kok doang gimana sih? Terus aku suruh bilang apa mah? Karena buat ini nggak penting banget mah. I don't want to even hear, apalagi listen to your story gitu loh. Kenapa? Karena dia masih banyak macamnya. Lain dengan para lansia. Kalau lansia ceritanya nggak ada. Hari itu adalah dengan dirinya, dengan pikirannya, dengan ketakutannya, dengan kesepiannya, dengan masa lalunya, dengan nostalgianya, and that's it. Maka salah satu hal yang ingin diceritakan sebagai bahan diskusi, sebagai bahan ngomongan adalah gimana, apa kabarnya? Baiklah, baik ininya. Jadi ini sehat-sehat aja, sehat. Selesai ceritanya. Ya tadi sih sebel aja sih. Itu anak saya itu anaknya yang pertama tuh, aduh, kalau cucu kamu tuh saya lihat baik-baik tuh. Tapi cucu yang saya itu yang pertama itu mas saya, aduh bener-bener dah. Saya di situ tuh jadi nggak enak. Loh kenapa sama cucunya sendiri? Bukan ngomongin cucu sendiri nih, bukan ya. Tapi ini si cucu saya tuh begini-begini. Itu jadi bahan omongan karena isinya di luar diri saya, di dalam diri saya udah nothing. Nah, maka kalau saya menyarankan, saya nggak pengen memperpanjang ke nothingness itu ya, tapi saya ingin membuat bahwa para lansia ini harusnya, mumpung Anda nih sekarang belum lansia, punyailah suatu hobi. Bener. Karena hobi itulah yang akan diceritakan nanti. Itu tidak membosankan. Seperti Ibu Riana sama Pak Endi senangnya nyanyi, nyanyi aja. Rekam sendiri, kan di sana kan dekat, di Amerika kan dekat Apple ya kan, di Apple itu ada GarageBand direkam gitu. Saya juga begitu kok awal-awalnya, terus jadi orang kenal saya, mau memasukkan saya ke studio lalu merekam. Karena apa? Karena anak muda juga melakukannya itu bertahan sampai tua. Yang namanya suara itu sebelum kita suaranya bagaimana tuh suara tuh nggak akan berubah sampai tua. Contoh. Yang senang olahragalah. Seperti apa? Renang, jalan, itu masih bisa. Supaya ada cerita. Nanti kalau di luar-luar, gimana kabar hari ini? Baik. Kalau saya senangannya kan di Ancol ya. Karena Ancol dekat 7 menit dari sini saya cerita. Ancol ramai banget tadi. Aduh, itu tahu nggak petugasnya Peduli Lindungi, itu cuma yang diminta tuh hanya yang satu, yang nyopir aja. Yang lain-lain nggak ada yang diminta. Nah, isinya sudah 17.000 orang. Tapi 17.000 kali berapa itu yang nggak dimintain Peduli Lindungi? Gitu. Saya misalnya kayak ada cerita lah dari perjalanan itu. Kalau lihat jalan kaki ya biasa aja. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Maksudnya cerita begitu kan enggak. Jadi more of story ya, yang mau diceritakan itu apa dan material untuk menyampaikan ceritanya itu apa gitu. Nah, kalau once kita menemukan materialnya, maka material itu akan menjadi bahan pembicaraan. Nah, orang tua ini kasihannya adalah karena tidak punya ide, masak juga dilarang, udah nggak usah, aku aja masak. Kalau mama yang masak tuh nanti berantakan semua, mama daripada ribet, nanti kecipratan minyak, nanti licin-licin, udah nggak usah dah, mama duduk aja yang ini. Duduk aja itu nggak ada ceritanya loh. Saya kenal tante di Pluit ya, yang usianya udah 78. Memulai melukis 74. Sekarang udah 4 tahun. Lukisannya ada 116.
Bagus, bukan hanya bagus. Bagus. Tetapi memang kamarnya penuh dengan cat. Jadi, semua lukisan taruh di kamar penuh dengan cat semua. Tangannya ini nggak pernah bersih. Lukisannya tapi begini, dia menemukan bahwa dia bisa melukis di Ubud 74. Jadi Anda sudah mempersiapkan masa tua dengan apa? Asuransi. Supaya nanti kalau sakit di ini, pikirannya jangan begitu. Hidup kita nggak perlu asuransi. Kalau Tuhan kasih kita penyakit, ya udah gitu kan, artinya diberi sama Tuhan. Memang semua orang harus menuju ke sana. Tetapi untuk mengisi kehidupan hanya dengan kesepian, merintih-rintih, dan pakai asuransi terus, buat apa? Kerja di depan, belakangnya hanya buat nambelin sakit terus. Happiness, do something, even do more gitu loh. Buat sesuatu yang baik gitu. Nah, kesankan kepada orang tua ini beri kesempatan. Tanam tanaman atau masak atau kristik atau apa. Itu memberi mereka pelajaran. Kristik itu menenangkan loh, syuting juga gitu. Menurut saya itu supaya ada ceritanya, cerita di antara mereka. Nggak gibah aja gitu. Kalau orang Indonesia sekarang ngomongnya gibah ya. Gibah itu nyinyir itu, ngomongin orang atau apalah. Julid gitu-gitu segala tuh lagi musim. Nah, kayak gitu tuh gimana tuh Romo? Apanya? Jadi ya, kayak yang Romo bilang, kalau umpamanya kita sebagai anak muda, kita mau dong, kita mau ajak orang tua kita untuk, ngomong yang enak-enak. Tapi kalau negatif terus yang keluar itu kan kadang-kadang rasanya kita susah ya Romo ya. Jangan diomongin berarti. Jalur relasi kita bukan ngomong. Jalur relasi kita adalah memberi dia sesuatu untuk dikerjakan. Kalau jalur ngomong, kadang kita nggak cocok ada. Ya udah gitu, karena udah tua nggak bisa dirubah loh. Even after 50, everybody cannot change easily. We are not changed. Kita hanya terima nasib. Kita akan menjalani masa tua dengan begini. Pandangan saya tentang ini, makanannya juga udah menetap, itu aja gitu loh. Tetapi kita harus melihat bahwa mungkin dengan melalui kegiatan-kegiatan ya, yang saya sukai gitu. Salah satunya adalah ketemu. Saya ngelihat kalau di Ancol itu banyak orang tua yang ketemu, mereka tiap hari, bayangkan ya orang umur 60 pakai pakaian senam berwarna-warni, pakai stocking berwarna-warni. Saya tahu they are 60s. Tetapi mereka senamnya aja ya lagunya masih apa sih ya yang ini ya? Saya nggak tahu apa sih, pokoknya lagunya ada. Oh, yang saya ingat tuh ada Stupid Cupid. Apa tuh? Stupid Cupid ini saya lama-lama saya hafal nih, tiap hari lewat di situ. Lagunya Stupid Cupid yang begini-begini dia goyang, dia pakai pakaiannya tuh yang pendek-pendek kayak anak sekolah. Bayangkan ya umur 60 tahun pakaiannya di atas paha ya. Terus udah gitu kaos kakinya itu sampai ke dengkul, kebayang nggak kayak anak Ursula? But they are happy gitu loh. Dan sama lagi kuning semua, macan semua. Itu yang saya tahu ya ternyata. Tapi itu yang membuat perempuan tuh susah matinya. Artinya panjang umurnya tuh itu. Bapak-bapak kan nggak bakalan ada ide. Pakai macan semua malah aneh. Pakai pakaian hitam semua, ya paling jauh abu-abu, udah biru muda lah, biru tua udah bagus banget gitu. Sebetulnya kalau mau sih bisa membahagiakan diri sendiri itu sesuatu yang bisa kita lakukan dengan murah meriah ya teman-teman. Makanya bersyukurlah kalau salah satu anggota keluarga kita yang sudah lansia punya teman, mereka bisa jalan-jalan bareng, mereka bisa ngobrol-ngobrol bareng, nggak apa-apa lah mereka ngomongin kita, nggak apa-apa. Ya kan? Yang temennya juga ngomongin keluarganya kok, impas. Nggak apa-apa, yang penting mereka sehat, udah gitu aja. Saya nggak bisa kontrol orang ngomongin saya kan, misalnya, ya nggak sih? Setiap kita kan nggak bisa kontrol orang lain untuk ngomongin saya yang baik atau nggak usah dikontrol, udah dalam saya sih tidur aja nyenyak. Ngapain mikirin orang? Kalau kita mikir supaya kita tuh baik, jangan diomongin orang, nggak usah.
Saya melakukan hal yang baik aja juga diomongin. Kalau yang ngomongin itu orang terdekat, kita aja yang koreksi. Kenapa dia sampai ngomong begitu gitu? Mungkin karena sepi aja kali. Kesepian. Itu namanya kurang kerjaan, Romo. Bener, orang mengira kurang kerjaan, tetapi it's not that simple. It's not only kurang kerjaan. Karena kurang topik. Kurang topik. Iya. Saya rasa memang penting juga untuk cari aktivitas ya. Betul. Jadi hobi itulah dikerjakan. Ya, betul. Stay busy. Stay busy. Ya. Ya. Memang Saya selain nyanyi, saya juga bisa melukis. Selain melukis, saya suka menulis. Itu kalau buat saya jadi persiapan untuk hari tua. Jadi banyak hobi ya, Romo ya. Oh iya, saya sangat concern pada hal yang disebut seni ya. Seni itu bisa meredakan emosi juga, bisa ini. Nih, saya membuat Saya membuat lukisan saya nih tuh. Saya suka melukis. Jadi lukisan-lukisan saya itu saya nikmati sendiri, terus saya iniin sendiri, apa ya namanya ya. Jadi orang tidak usah berbelas kasihan sama saya melukis banyak tuh. Saya melukis di iPad gitu ya. Jadi kalau buat saya ini sekarang saya nikmati, besok juga saya nikmati itu menggambar Tuhan Yesus. Dipakai Procreate gitu ya. Saya kira apalagi Anda yang di negara berkembang, negara maju harusnya memanfaatkan itu. Jangan HP-nya dibeli yang mahal-mahal, iPhone-nya keluar 13 yang dibeli iPhone 14. Tetapi ini pakainya gimana? Fotonya masih sama aja, yang di dalamnya juga cuma WA doang, yang ya sedikit kayak mengembangkan semangat anak muda lah, explore gitu ya, experience a new thing gitu. Menurut saya itu memudahkan akal kita juga. Begitu. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk tipsnya. Kalau kita terusin bisa sampai besok pagi mau ngobrol-ngobrolnya. Oh iya pagi ya, masih pagi soalnya. Iya. Karena masalahnya ini topik tentang kehidupan, jadi banyak sekali yang kita bisa bicarakan, ya hal-hal simple, hal-hal sederhana yang kita jalani, yang kita alami dalam hari-hari dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kalau kita nggak sadari itu bisa ngeselin juga loh. Iya benar. Ini sekarang jam berapa di sana ya Bu? Saya kalau di daerah West Coast di San Francisco kita hampir jam 7 malam. Oh jam 7 malam. Ya, hampir jam 7 malam. 6.56. Ya kalau yang di daerah-daerah East Coast itu udah hampir 10. Jam 10 malam. Ya. Oh iya ya. Betul. Beda ya. Ini sini jam 10. Ya, betul. Jadi Indonesia hampir sama waktunya dengan East Coast, beda 12 jam pas. Oh gitu ya. Tuh, itu aja. Di sini malam, sana pagi. Betul. Kita beda waktu aja, terbalik waktunya. Betul loh. Baik. Dan terima kasih Romo untuk sama-sama waktunya, untuk tipsnya, untuk pengajarannya luar biasa. Kita banyak belajar dari Romo. Selain suaranya bagus, ternyata Romonya juga lucu ya. Harapan saya pikiran pasti Romonya serius nih. Saya serius loh tadi loh. Ya, serius tapi maksudnya dengan lucunya itu membuat bisa yang saya ceritakan sehari-hari sih. Bukan lucu-lucu nggak lucu gitu istilahnya. Lucu tapi yang jadi gampang dipengertiin gitu. Gampang dimengerti ya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo. Saya akan share screen bagi teman-teman yang ingin memberikan, seperti biasa kita akan memberikan persembahan kasih buat Romo Erwin dan misi Romo Erwin. Silakan di Zelle, saya akan share screen persembahan kasih. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo Erwin, silakan mengirimkan Zelle ke Priscilia G buat yang di Amerika 917-753-5876 atau bisa ke PayPal ke prisdeni@gmail.com. Dan bagi yang di Indonesia yang mau ikut partisipasi silahkan
boleh dikirimkan ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang, account number 1822222077. Dan tolong untuk yang account di Indonesia yang ingin mengirimkan ke account tersebut, tolong di WA ke saya bukti pengirimannya biar kita nggak kecampur-campur dengan yang lain. Nanti saya akan masukkan nomor WA saya di kolom chat, jadi tolong dikirimkan ke saya, jadi paling nggak saya tahu ini dari mana-mana aja. Terima kasih atas kemurahan hati teman-teman, dan Tuhan memberkati kebaikan hati kalian. 100% sumbangan atau persembahan kasih yang kita kumpulkan, kita akan berikan untuk ministry Romo Erwin. Dan sekali lagi Romo, terima kasih waktunya untuk kebersamaannya pada hari ini. Jangan kapok Romo untuk beracara lagi dengan kita tahun depan ya Romo ya. Kita akan cari topik yang lain, yang tema yang menarik, yang mungkin kita bisa gali lebih dalam. Siap. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video-video kita yang kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Bagi yang belum melihat video-video kita, bisa dicari di PDK Maria Bunda Allah, subscribe dan like video-video kita. Banyak pembicara bagus-bagus yang kita undang selama 2 tahun kebersamaan kita. Dan acara selanjutnya adalah tanggal 7 Januari 2022, waktu Amerika atau Sabtu pagi jam 8, tanggal 8 Januari waktu Indonesia, bersama-sama dengan Romo Felix Supranto untuk doa berkat awal tahun 2022. Dan sebelum kita akhiri, sebentar, saya masukin dulu sebelum saya lupa. Tanya nomor WA-nya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri acara kita semua dari tim PDK Maria Bunda Allah, kita mengucapkan kepada teman-teman semua, juga untuk Romo, Selamat Natal 2021, dan selamat tahun baru 2022. Semoga Tuhan memberkati, menjaga, melindungi kita semua di tahun yang baru nanti. Dan mari kita mohon berkat dari Romo Erwin. Silakan Romo, terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami dimanapun kami berada. Kami ingin menantikan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami dengan hati yang gembira, bersama seluruh keluarga kami. Masalah-masalah dan juga kesulitan-kesulitan akan kami hadapi dengan hati yang bersih dan dengan iman yang taat kepadamu. Karena kami percaya Engkau selalu bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan atas kebahagiaan dan juga inspirasi yang sudah kami peroleh dalam pertemuan ini. Berkati kami, berkati istirahat malam kami, dan juga persekutuan doa ini. Biar semuanya menjadi kebaikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita, persaudaraan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan hari Natal kita nanti, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Riana. Merry Christmas, Happy New Year buat semuanya. Selamat tahun baru. Thank you Romo. Bersama-sama dengan kita selama tahun ini. Sampai ketemu lagi Romo. Iya, sama-sama. Acara nanti tahun depan ya Romo ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Thank you Riana. Thank you Andy. Merry Christmas, Happy New Year ya. Thank you. God bless. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Romo. Bye.